صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Allah senantiasa berikan kita kesehatan. Allah senantiasa berikan kita keimanan, keislaman, sehingga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abi Al-Bakri yang semoga Allah muliakan, terkhusus serta didik murid-murid Abi semua, mungkin ingin lebih dekat dengan Abi, mengenal lebih dekat dengan Abi, maka akan ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan Abi jawab. Nama Abi, ya, tentunya nama lengkapnya Saiful Bakri, dan Abi biasa dipanggil Abi Al-Bakri. Jadi kalau atau dipanggil juga Pak Bakri, ya, silakan boleh panggil Abi Al-Bakri atau Pak Bakri. Tapi biasanya sekarang ini dipanggil Abi Al-Bakri. Tempat tanggal lahir, ya, tempat tanggal lahir Abi alhamdulillah Allah takdirkan lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1986. Jadi usia Abi kira-kira berapa? Insya Allah nanti bentar lagi 27 Agustus, ya, ulang tahun. Ya, semoga aja ada yang kasih kado. Ngarep.com. Hobi, ada yang nanya hobi apa? Tentunya dulu Abi hobinya kira-kira apa? Hobinya sepak bola, main bola. Alhamdulillah, ya, karena sering berlatih, ya, dan sering bermain bola juga, kalau tiba-tiba ingin menjadi sepak bola, tentunya saat itu selalu sering sampai menginginkan jadi pemain bola. Bahkan sempat juga mengikuti beberapa liga, ya, salah satunya Liga Bogasari. Itulah hobi Abi. Ya, tentunya sekarang hobinya alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah. Ya, hobinya ngaji, baik baca Al-Quran maupun datang ke kiai, datang ke guru, mengambil ilmu mereka. Tentunya mudah-mudahan ilmu mereka yang bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersanad kepada para ulama, para penyusun kitab. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi, ya, istiqomah sampai akhir hayat Habib, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Itulah hobi atau kebiasaan, ya. Tentunya Abi juga mengingatkan untuk Abi dan semuanya, hendaklah, ya, jadikan hobinya itu dalam kebaikan. Insya Allah Allah wafatkan kita dalam kebaikan pula. Ya, itulah hobi Abi. Lalu ada yang bertanya juga, pendidikannya apa, ya, atau bagaimana pendidikan Abi? Abi sekolah saat SD di SDN Negeri 06 Tang. Mungkin orang Kalibaru atau Cilincing itu tahu, dekat SMP 53. Alhamdulillah
dari kelas 1 sampai terus kelas 2 sampai kelas 6 alhamdulillah lulus. Setelah lulus dari SD Negeri 06, Abi disekolahkan oleh kakak Abi saat itu di MTS Negeri 5 Jakarta. Ya mungkin ada yang satu alma mater atau satu instansi MTS Negeri 5. Tentunya banyak ilmu yang didapatkan di MTS Negeri 5 ya dalam hal ilmu agama, dan juga dari situlah juga Abi tertarik dengan bahasa Arab, tertarik dengan ilmu-ilmu agama, dan dalam hati berkeinginan untuk bisa ya, masuk pesantren. Karena saat itu jujur orang tua Abi wafat di kelas 1 saat itu tahun 2001. Itulah yang membuat Abi ingin sekali bisa baca Al-Quran. Ya, sebab ya, jujur juga saat itu Abi baca Qurannya masih belum baik, ya, maka berkeinginan untuk melanjutkan pesantren, dan alhamdulillah ya tentunya banyak guru-guru yang berjasa ya, untuk Abi. Maka diucapkan juga terima kasih buat guru-guru yang sudah mendidik Abi selama 3 tahun di MTS Negeri 5. Kemudian Abi melanjutkan ke pesantren, pondok pesantren Darussalam, Garut, Kersamana. Ya, kalau kita mau ke sana cukup dengan mobil Budiman dari Priuk, kemudian berhenti di Kurnia, tepatnya di pondok pesantren Darussalam, dan banyak guru-guru Abi yang telah mengajarkan. Saat itu Abi masih diajarkan oleh para kiai yang alhamdulillah saat itu masih hidup, yaitu Kiai Haji Cecep Ishaq Asy'ari Mu'ti. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan ilmunya senantiasa bermanfaat untuk santri-santrinya, dan ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga diajar oleh Kiai Ghazali Mu'ti. Semoga Allah juga ampunkan dosa dan kesalahannya, Allah jadikan ilmunya bermanfaat, Allah jadikan ilmunya yang barokah, amin ya rabbal alamin, dan menjadi amal jariah buat mereka semua. Begitu juga diajarkan oleh Kiai Haji Asep Salahuddin Mu'ti. Semoga Allah jaga kesehatan beliau, karena saat ini ya dari 3 kiai yang mendirikan pondok pesantren Darussalam, alhamdulillah Allah masih memberikan kehidupan, Allah masih memperpanjang umurnya dalam taat kepada Allah, insya Allah. Mudah-mudahan selalu Allah jaga kesehatannya. Abi selama belajar di pondok pesantren Darussalam, insya Allah berusaha belajar yang terbaik, ya, sehingga ingin sekali ya, mendekati atau peringkat 1. Namun Allah takdirkan usaha Abi hanya di peringkat 2. Itu pun luar biasa ya, Abi raih. Dan saat lulus pun Abi mendapatkan predikat Jaid Jiddan atau baik sekali, alhamdulillah. Ini semua karena doa-doa orang tua Abi, dan saat itu orang tua Abi masih hidup, ibu Abi masih hidup. Alhamdulillah saat wisuda hadir. Tetapi ini cerita kebiasaan Abi saat di pondok itu selalu berusaha hormat kepada guru-guru. Ini juga pelajaran buat kita semua agar kita mencintai guru-guru kita, agar kita menyayangi guru-guru kita, mengabdi kepada guru-guru kita. Insya Allah akan mendatangkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Insya Allah juga akan selalu didoakan oleh guru-guru kita. Itu ada kebiasaan kalau kiai ya, ke masjid itu rebutan sendalnya untuk dipasangkan, untuk diletakkan, ya, untuk dipakaikan kepada kiainya, insya Allah. Dan juga alhamdulillah ya, selama belajar di pondok Abi berusaha semaksimal mungkin, bahkan saat belajar sering begadang ya, untuk membaca mahfuzat, membaca hadis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang Abi pelajari di pondok pesantren ya, bermanfaat untuk Abi.
Abi lulus tahun 2007, ya, mengabdi 1 tahun di pondok. Kemudian ya, selesai dari pondok tahun 2008 itu Abi mencoba untuk mengabdi di Jakarta, ya, salah satunya Pondok Pesantren Al Miftahiyah Kali Baru, dan juga sambil kuliah. Ya, awalnya ya kuliahnya di Jakarta Selatan di Ma'had An-Nuaimi, namun hanya 1 semester karena faktor ekonomi saat itu. Alhamdulillah ya, di kuliah ya, di sekolah tinggi ilmu agama Islam, ya, pendidikan agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, ya, selama 4 tahun, ya, di tahun 2012 dengan perjuangan, ya, bahkan ya, menuju kampus itu saat itu belum punya kendaraan motor, menggunakan sepeda. Masya Allah perjuangannya ini juga yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua, buat kalian semua, agar senantiasa jangan dijadikan alasan ekonomi untuk belajar ya, sekolah yang lebih tinggi lagi. Selesai tahun 2012, alhamdulillah Abi juga dengan izin Allah bisa mengajar di SMK 36 di tahun 2013 hingga sekarang. Alhamdulillah saat ini Abi mengajar pendidikan agama Islam kelas 10 ya saat ini. Itulah ya, kurang lebih pendidikan Abi, dan mudah-mudahan bisa lanjut ya, hingga S2 bahkan S3 dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang sangat Abi cintai? Ya, kalau siapa yang Abi cintai ya tentunya sama-sama yang mencintai yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, yang menghidupkan kita harus cintai dengan cinta yang sedalam-dalamnya. Ya, dan jangan hanya sekedar cinta yang hanya keluar dari lisan, tapi benar-benar cinta yang benar-benar penyembahan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah mencintai Allah dan Rasulnya, ya, mencintai orang tua kita, menyayangi orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita. Itulah cinta yang harus kita lestarikan. Ya, begitu juga cinta Abi yang mendalam pada guru-guru yang telah mengajarkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, pastikan ada cinta dalam diri kita kepada orang yang mengajarkan kita ilmu dan berbagai banyak hal. Kita harus cintai mereka, benar-benar cinta. Bahkan kalau bisa benar-benar kita mengabdi. Apapun yang disuruh guru kita, siapapun gurunya, ya kita berusaha untuk taat kepadanya. Karena insya Allah dengan kita mentaati guru kita, dengan kita mengabdi kepada guru kita, akan muncullah, akan lahirlah ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Itulah ya, kalau ada pertanyaan siapa yang sangat Abi cintai. Ya, lalu kemudian ya mungkin kalian ingin jauh lebih dekat dengan Abi. Abi punya Facebook, Abi Al-Bakri. Silakan di-add. Ya. Lalu kemudian ada IG juga, Instagram, DSNM Jakarta. Jangan lupa di-follow. Ya. Kemudian ada YouTube juga, DSNM Jakarta juga. Di-subscribe, di-like, share. Ya, akan menjadi amal jariah insya Allah. Ada nomor HP Abi juga. Silakan dicatat, barangkali suatu saat butuh. Ya. Silakan konfirmasi. Ya, itulah perkenalan singkat tentang Abi. Tentunya banyak ya yang harus Abi sampaikan karena mungkin waktu. Maka perkenalan yang singkat ini mudah-mudahan
bisa memperkuat tali silaturahim, memperkuat hubungan antara murid dengan guru. Abi nasihatkan buat kalian semua yang sudah bergabung di SMK 36 atau siapapun yang sudah mulai belajar, agar kita mendapatkan ilmu, maka jangan sampai syarat-syarat mencari ilmunya kita lewat. Apa syarat mencari ilmu? Tentunya kecerdasan. Walaupun kadang-kadang ada seseorang yang kecerdasannya kurang, tapi itu sebenarnya modal buat kita untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Kemudian rakus tamak. Jadi kalau kita mau mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, hendaklah mencari ilmunya dengan rakus, dengan tamak. Ya. Kalau kita belajar misalkan 1 jam, kita tambah 2 jam. Tapi tentunya tetap menjaga kesehatan. Kemudian syarat berikutnya mesti sungguh-sungguh, belajarlah yang sungguh-sungguh. Ini adalah penentu masa depan kita, insya Allah. Maka harus sungguh-sungguh, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kegigihan, semangat dalam mencari ilmu. Tentunya akan keluar dari kesungguhan itu tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka insya Allah ilmu akan kita dapat. Kemudian syarat berikutnya adalah menghabiskan atau memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi jangan pakai konsep belajar itu gratis. Pakailah konsep belajar itu butuh biaya. Segratis-gratisnya satu instansi, maka tentunya tetap akan ada yang dikeluarkan. Beli buku, kalau saat ini beli paket, kuota, dan lain sebagainya. Bahkan walaupun ada yang gratis, tetap kita harus punya buku yang banyak, referensi yang banyak, yang kemudian nanti kita akan baca dan akan menjadikan wawasan kita semakin luas. Dan tentunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Lalu kemudian syarat berikutnya adalah sohbatul ustaz. Silakan bergaul dengan guru yang baik. Tanya bila mana kita tidak tahu. Bertanyalah kepada ahlinya, yaitu guru-guru kita kalau kita tidak tahu. Kemudian yang harus dipahami selanjutnya adalah syarat yang harus kita perhatikan adalah memerlukan waktu yang lama. Jadi belajar itu memerlukan waktu yang lama. Dan bersabarlah dalam proses yang panjang itu. Bahkan mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai yang harus kita mencari. Itulah beberapa syarat. Kalau syarat tersebut kita ikuti, kita realisasikan dengan baik, maka insya Allah. Dan banyak syarat-syarat ataupun nasihat-nasihat dari guru-guru kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Tentu jangan lupa, bagaimana yang sudah disampaikan, kita harus mencintai guru kita, kita harus mencintai ilmu dan mencintai orang yang memiliki ilmu, yaitu guru-guru kita. Mudah-mudahan perkenalan saat ini bermanfaat. Tak kenal makanya tak sayang. Mudah-mudahan kita selalu saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mendoakan. Demikian perkenalan dari Abi. Silakan kalian memperkenalkan diri, baik nanti di kolom komentar, silakan dengan menyebutkan nama, kelas, kemudian hobinya, cita-citanya, atau yang ingin disampaikan, silakan sampaikan agar Abi bisa saling mengenal walaupun hanya dengan tulisan. Baik, itulah yang bisa disampaikan. Khud masofa wada mada, khud masofa wada makadar, ambil yang baik, buang yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.